Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syakina Rahmatia MZ dengan NIM J11A12030 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Dan ini kakak saya Siti Lela Ramadhani dan kami berdua akan membahas tentang COVID-19. Jadi kita akan memulai bahasannya. Dimulai dari pertanyaan pertama. Gini kak, virus corona itu apa sih? Virus corona itu adalah sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan, namun beberapa jenis dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia. Contoh virus corona yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Sementara itu, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan pada 31 Desember lalu. Pertanyaan kedua, asalnya virus corona itu dari mana? Yang saya tahu, menurut WHO ditegaskan jika hingga saat ini sumber pasti COVID-19 belum diketahui, tapi tim peneliti masih melakukan investigasi. Namun dicurigai kemungkinan dasar virus ini berasal dari hewan. Terus pertanyaan ketiga, kayak gimana sih penularan virus corona itu? Setahu saya, virus itu sebagian besar virus corona bisa menginfeksi lewat droplet liur yang bisa keluar dari mulut orang atau hewan yang sakit. Terus ini pertanyaan yang keempat, gimana sih ketahanan virus corona kalau di lingkungan luar? Setahu saya, virus corona itu tidak dapat bertahan lama di luar tubuh. Namun demikian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seseorang tetap bisa terinfeksi bila menyentuh di permukaan yang terkontaminasi. Lalu timbul pertanyaan berapa lama virusnya bisa mati? Terus virus corona itu kalau di lingkungan luar tuh bertahannya berapa lama? Yang saya tahu, menurut WHO, COVID-19 itu dapat bertahan paling lama sampai 72 jam atau 3 hari di permukaan tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar membersihkan permukaan yang sering disentuh dan disinfektan. Terus ini pertanyaan kelima, kayak gimana sih gejala COVID itu? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum itu adalah demam, batuk kering, rasa lelah, dan gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien, yaitu meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, dan konjungtivitas. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita itu punya gejala corona dalam tubuhnya kita begitu? Yang kita lakukan jika kita memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis, yaitu kita hanya begini. Jika kita hanya mengalami gejala ringan seperti batuk atau rasa demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika kita tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, kita tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Dan saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri, tekanan di dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu, sehingga kita dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. Jadi begitu. Terus ini pertanyaan terakhir, gimana sih cara mencegah COVID? Cara mencegahnya,
Jadi cara yang dinilai paling baik dalam menghadapi wabah COVID-19, WHO merekomendasikan agar orang-orang saling menjaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Selain itu, disarankan juga agar memakai masker, rajin cuci tangan, hindari menyentuh wajah, dan sering-sering disinfeksi permukaan yang sering disentuh. Oh, jadi itulah pembahasan kami tentang COVID-19. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.